Shalom Bapak Ibu dan Pak Yonatan. Kali ini saya akan membahas mengenai kitab 2 Petrus. Di dalam pembahasan kitab 2 Petrus terdapat beberapa poin yang akan saya bahas. Pertama mengenai latar belakang, dilanjutkan oleh tujuan, garis besar, ciri khas, dan diakhiri dengan kesimpulan. Yang pertama akan kita bahas adalah terkait latar belakang dari surat 2 Petrus. Kitab 2 Petrus ini merupakan kitab yang ditulis oleh Simon Petrus sendiri apabila kita mengacu pada 2 Petrus 1 ayat yang 1. Dan ini merupakan surat yang kedua bagi jemaat maupun perantau di daerah Pontus, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Jadi surat 2 Petrus ini adalah surat yang kedua dari surat yang sebelumnya, yaitu yang pertama, yaitu kitab 1 Petrus yang ditulis oleh Petrus, namun tujuan dari penulisan surat ini memang tidak tertulis secara tersurat pada surat 2 Petrus. Sehingga apabila kita mencoba mengutip pada kitab 1 Petrus 1 ayat 1, maka kita tahu bahwa surat ini, baik yang pertama maupun yang kedua, ditujukan bagi jemaat maupun perantau di daerah Pontus, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Kitab 2 Petrus ini pun diperkirakan ditulis sekitar tahun 66 hingga 68 Masehi, yaitu ditulis pada masa pemerintahan dari Kaisar Nero yang saat itu menjabat menjadi kaisar dari Kerajaan Romawi. Kita tahu bahwa pada masa itu Kaisar Nero merupakan salah satu kaisar yang sangat keji dan sangat kejam, di mana di dalam pemerintahannya mencoba membinasakan dan membunuh jemaat mula-mula atau jemaat Kristen mula-mula, tidak terlepas dari Simon Petrus sendiri. Sehingga Simon Petrus tidak lama setelah menulis surat yang kedua ini dieksekusi mati oleh Kaisar Nero sendiri. Selanjutnya juga bahwa pada kitab 1 Petrus dan kitab 2 Petrus terdapat perbedaan yang cukup mencolok dari berbagai pandangan. Menurut pandangan para teolog, sejarawan, maupun pandangan dari sejarawan menilai bahwa terdapat perbedaan yang cukup mencolok antara surat 1 Petrus dan 2 Petrus yang akan kita bahas lebih lanjut. Berikut ini merupakan peta daerah Pontus, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Pada saat ini merupakan daerah dari negara Turki. Nah, terdapat beberapa alasan mengenai pembahasan atau mengenai pandangan mengapa adanya perbedaan pada surat 1 Petrus dan surat 2 Petrus. Yang pertama adalah adanya penekanan yang berbeda. Kalau kita melihat pada surat 1 Petrus, lebih menekankan pada penguatan dan memberikan semangat bagi jemaat yang mengalami penganiayaan secara serius. Sehingga jemaat mula-mula yang baru berkembang, baru berkumpul, baru bersekutu, mengalami penindasan, mengalami penganiayaan yang sangat serius. Surat 1 Petrus ini sebagai tanggapan bagi jemaat yang teraniaya itu tadi untuk tetap teguh dan dapat tetap bertahan di dalam imannya. Namun pada surat 2 Petrus ini memiliki perbedaan penekanan atau perbedaan tema, di mana pada kitab 2 Petrus lebih menekankan adanya untuk mewaspadai adanya nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, ajaran-ajaran palsu yang mulai mencoba berkembang, masuk, dan mempengaruhi jemaat mula-mula dan juga gereja itu sendiri. Oleh sebab itu, maksud saya Petrus menulis surat 2 Petrus ini tadi sebagai tanggapan terhadap adanya pengajaran palsu yang mencoba menyesatkan gereja. Kemudian juga pada kitab 1 Petrus, Petrus meminta bantuan dari Silas atau Silvanus sebagai juru tulisnya. Sehingga kitab 1 Petrus tidak ditulis langsung oleh Simon Petrus, namun meminta bantuan dari Silas sebagai juru tulisnya. Nah, terdapat perbedaan dengan surat 2 Petrus yang tidak ada penekanan atau informasi baik secara tersirat maupun tersurat akan adanya Silas sebagai juru tulisnya kembali pada surat yang kedua ini. Sehingga terdapat asumsi bahwa mungkin yang menulis adalah
Petrus itu sendiri ataupun juru tulis lainnya yang memiliki gaya bahasa atau gaya penulisan berbeda dengan Silas. Pada surat 2 Petrus ini, Petrus menggunakan bahasa Yunani Galilea yang memiliki karakter cukup kasar, sehingga terdapat perbedaan di antara surat 1 Petrus dan 2 Petrus dari sisi gaya bahasa atau gaya penulisannya. Nah, selanjutnya yaitu tujuan. Ada 3 tujuan, yaitu pertama adalah untuk memberikan tuntunan dan nasihat kepada jemaat di dalam menjaga kewaspadaan. Kewaspadaan dari apa? Tentunya kewaspadaan dari ajaran-ajaran palsu. Oleh sebab itu, pada poin yang kedua, Petrus mencoba untuk memperingati akan adanya para nabi dan guru palsu yang akan masuk dan merusak dan mempengaruhi pengajaran yang ada di dalam gereja. Yang mana kita tahu bahwa pada saat itu gereja juga masih baru berdiri, gereja masih belum settle begitu, sudah kemasukan nabi-nabi atau guru-guru yang palsu yang mencoba untuk merusak gereja. Di satu sisi yang lain, nabi dan guru palsu tersebut berusaha mencari keuntungan pribadi di dalam upaya menyesatkan. Sehingga selain tujuan dari para nabi dan guru palsu ini adalah untuk menyesatkan, mereka juga berusaha untuk mencari keuntungan pribadi. Meskipun terkait siapakah nabi palsu yang dimaksud atau guru palsu yang dimaksud di dalam surat 2 Petrus, namun apabila kita mencoba melihat dari kitab yang lain, misalkan dari tulisan dari Yohanes, kita bisa lihat bahwa terdapat beberapa ajaran yang sesat. Ada ajaran yang bermasalah begitu, misalkan ada ajaran gnostik atau ajaran-ajaran tidak sesuai dengan iman Kristen. Saya mencoba mengambil salah satu contoh, misalkan ajaran yang sezamannya, yaitu ajaran Serintianisme. Ini merupakan ajaran bidat Kristen atau ajaran Kristen yang sesat yang diajarkan oleh Serintus. Diajarkan oleh nabi palsu yang bernama Serintus dengan ajaran yang bernama Serintianisme yang hidup pada tahun 50 hingga 100 Masehi yang menyesatkan pada konteks pribadi Yesus, di mana Serintus ini berpandangan bahwa Kristus dan Yesus adalah dua hal yang berbeda. Jadi pribadi Kristus dan pribadi Yesus adalah pribadi yang berbeda. Tentu hal ini mengacaukan keimanan dari jemaat mula-mula, sehingga saat itu memang cukup banyak ajaran-ajaran sesat yang berkembang. Tentu di kitab 2 Petrus ini tidak tertulis secara jelas siapakah nabi palsu yang dimaksud, siapakah guru palsu atau pengajar palsu yang dimaksud. Tetapi kalau kita melihat pada konteks sejaman, salah satunya ajaran palsu yang cukup besar yang berkembang pada saat itu yaitu adalah ajaran Satanisme dan juga ajaran gnostik lainnya. Lalu kemudian garis besar. Yang pertama adalah orang beriman itu harus tekun dan menekuni mengenai keunggulan akhlak, lalu pengadilan diri, kesabaran, ketakwaan, kasih terhadap semua orang yang membawa iman kita menjadi dewasa dan lebih mengetahui tentang Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Ini mengacu pada 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 11. Kemudian Petrus juga mencela guru-guru palsu sebagai orang-orang yang tidak mengetahui. Kita bisa lihat di 2 Petrus 2, 1, 3, 2 Petrus 3 ayat 17. Dan juga bagaimana mereka mengikuti nafsu yang jahat, serakah, sombong, keras kepala, dan menghujat kerajaan Tuhan. Selain itu juga Petrus berusaha melindungi orang-orang yang percaya tadi dari ajaran yang merusak, dan justru Petrus membantah keraguan para guru-guru palsu ini pada pasal yang ketiga. Dan juga sama seperti generasi Nuh yang secara keliru mengejek penghakiman Allah atas air bah, maka para pencemooh ini juga buta secara rohani terhadap janji kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Dan ada penekanan bahwa Kristus akan datang kembali dengan tatanan baru, serta adanya orang-orang percaya di zaman sekarang ini harus menjalani kehidupan yang kudus dan juga saleh. Mengenai ajaran kitab 2 Petrus dapat kita kelompokkan dari masing-masing pasal. Kita coba rangkum bahwa pada pasal 1 menekankan bahwa kuasa Tuhan tersedia bagi seluruh umat Kristen mula-mula dan bertumbuh di dalam imannya. Sedang pasal 2 membahas mengenai adanya guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, kita wajib untuk mewaspadainya. Kita anggap itu sebagai tantangan dan rintangan iman.
Kemudian pasal 3 kita juga membahas mengenai para pencemooh yang berusaha menghancurkan harapan kekristenan. Pada topik ciri khas ada 4, yaitu bahwa kitab 2 Petrus ini merupakan kitab yang menjelaskan mengenai inspirasi, otoritas, dan kuasa akan Alkitab. Dan juga pasal 2 dari kitab 2 Petrus ini, serta surat Yudas ini sangat mirip di dalam mengidentifikasi guru-guru palsu. Dan pasal yang ketiga merupakan salah satu pasal penting mengenai adanya kedatangan Kristus untuk kedua kalinya. Ini merupakan salah satu poin penting atau pembahasan yang cukup penting di dalam iman Kristen, dan ini dijelaskan di dalam pasal 3 yang cukup sederhana namun berisi sangat padat dan komprehensif. Kemudian juga Petrus secara tidak langsung menyebut tulisan-tulisan Paulus sebagai firman Allah dengan merujuknya dalam konteks tulisan-tulisan lain. Tentu ini menguatkan legitimasi dari tulisan-tulisan Paulus itu sebagai firman Allah. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan bahwa kitab Petrus ini ditulis oleh Petrus, namun adanya juru tulis yaitu Silas pada kitab 1 Petrus, namun pada kitab 2 Petrus sendiri sepertinya tidak ada. Kemudian juga terdapat adanya perbedaan penekanan antara kitab 1 Petrus dan 2 Petrus. Kemudian juga kita melihat bahwa kitab 2 Petrus ini merupakan salah satu kitab pada perjanjian baru yang cukup sedikit pasalnya, hanya terdiri dari 3 pasal. Dan juga poin-poin yang dibahas sebenarnya itu sangat krusial di dalam kehidupan umat percaya, khususnya adanya nabi palsu dan juga pengajaran yang palsu, yang hingga hari ini masih sangat relevan bagi orang Kristen. Tidak hanya ditulis dalam konteks penulisan yaitu pada jemaat mula-mula, namun hingga hari ini pun tulisan dari kitab 2 Petrus masih sangat kontekstual pada zaman ini. Kemudian juga Petrus meminta kita sebagai umat percaya, kita tetap waspada dengan berbagai macam pengajaran yang sesat, meskipun di dalam kitab 2 Petrus ini memang kita tidak tahu ajaran sesat yang dimaksud, tetapi poin pentingnya adalah kita tetap harus berpandangan objektif untuk melihat pengajaran-pengajaran manakah yang tepat, manakah yang sesat, dan itu perlu diuji oleh kitab itu sendiri. Demikian presentasi saya mengenai kitab 2 Petrus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.